Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Noval Fadil dengan NIM 21G10068. Saya adalah mahasiswa program studi akuntansi Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat pivot table dan pivot chart. Ini merupakan salah satu tugas saya untuk memenuhi tugas akhir saya. Pivot table itu sangat berfungsi bagi kita ketika kita ingin mencari data pada sebuah tabel. Seperti contohnya, kita ingin mencari data pada perusahaan B pada bulan Maret. Jika yang disajikan adalah tabel yang sedikit seperti ini, kita bisa melihatnya dengan jelas mana data yang dimaksud. Tetapi jika kita disajikan atau kita menemui tabel yang sangat banyak, kita akan kesusahan untuk mencari data yang kita inginkan karena pilihannya itu pasti banyak. Nah, cara untuk meringankannya, cara untuk kita menentukan data yang kita atau menunjukkan data yang kita mau, yaitu dengan cara untuk membuat pivot table. Pivot table itu terdapat pada ribbon insert di kiri paling atas. Atau di sini ini ada pivot table. Nah, langsung saja cara membuat pivot table-nya, yaitu dengan memblok tabel dari kiri atas sampai kanan bawah, atau pada B2 sampai G14. Nah, ketika sudah memblok seperti ini, kita menemui dua cara untuk membuat pivot table. Yang pertama pada ribbon insert di kiri paling atas, dan yang kedua di kanan sini ada yang namanya quick analysis atau CTRL-Q. Kita bisa pencet. Nah, di sini tersedia ada 5. Yang pertama itu ada formatting, chart yang akan saya bahas nanti, total, tabel, dan sparklines. Untuk formatting itu kita bisa melihat di data bars laba, di bagian laba atau rugi, kita bisa melihat untuk yang warna merah itu adalah yang minus atau kita dapat menyebutnya rugi, dan yang warna biru itu adalah laba atau angka yang plus. Nah, di sini terdapat beberapa contoh di quick analysis bagian formatting ini. Total ini adalah kita bisa melihat sum, average, count, persen total, running total, sum untuk semuanya, average, count, persenan total untuk semuanya, dan running total. Nah, di sini juga disajikan pivot table yang mungkin bisa langsung jadi ketika kita masuk ke quick analysis ini. Dan terakhir ada sparkline, itu seperti grafik atau diagramnya atau chartnya, tetapi kita akan menggunakan yang pivot table yang pada ribbon insert saja. Langsung ketika udah memblok tadi, langsung pencet saja pivot table-nya. Nah, langsung muncul seperti ini. Yang pertama ini ada select a table or range. Table atau range-nya ini adalah tabel yang ingin kita pakai, yaitu B2 sampai G14. Sudah sesuai dengan yang tadi. Nah, selanjutnya ada dua pilihan, yaitu new worksheet dan exciting worksheet. New worksheet itu adalah ketika kita ingin menyajikan pivot table-nya itu pada sheet yang baru atau sheet terpisah dengan tabel. Yang kedua ini ada exciting worksheet, atau ketika kita ingin memunculkan pivot tabelnya itu pada sheet yang sama dengan tabel kita. Nah, di sini kita akan menggunakan exciting worksheet. Nah, di exciting worksheet ini kita perlu menentukan lokasinya, atau lokasi kita akan menempatkan pivot table-nya.
Kita bisa pilih di mana saja, kita bisa pilih di bawah sini atau di kanan sini. Saya akan menaruhnya di sini di I4. Lalu tekan OK. Nah, ketika kita menekan OK, akan muncul seperti ini. Ada bulan, perusahaan, kota, pemasukan, pengeluaran, laba atau rugi. Yaitu sudah sesuai dengan tabel kita tadi, bulan, perusahaan, kota, pemasukan, pengeluaran, laba atau rugi. Nah, di bawah ini ada filter, ada kolom, ada rows, dan ada value. Filter itu adalah seperti kita ingin mencari perusahaan B pada bulan Januari. Berarti kita dapat mengisinya bulan dan perusahaan pada filter. Kolom itu adalah ketika kita ingin menyajikan data itu pada di kolom. Kolom itu yang ini. Dan rows atau baris itu yang ini. Jadi jika kita ingin memasukkan datanya di rows atau di baris, mereka akan menunjukkan data itu pada baris. Dan kolom juga pada kolom. Dan terakhir itu ada value. Value bisa kita masukkan pemasukan, pengeluaran, laba atau rugi. Kita dapat mengetahui total pemasukan, total pengeluaran, dan total laba atau rugi. Caranya untuk memasukkan pada filter kolom, rows, dan value adalah kita dengan tinggal tarik saja. Ini seperti ini. Contohnya, kita akan masukkan bulan pada filter. Dan kita akan memasukkan perusahaan pada kolom. Kita akan masukkan kota pada rows atau baris. Dan kita memasukkan pemasukan, pengeluaran, dan laba rugi pada value. Akan tercantumkan hasil seperti ini. Kita bisa melihat datanya dengan lengkap. Nah, jika seperti ini kita bisa mengubah-ubahnya. Seperti kita ingin mengetahui data pada bulan Januari saja, maka kita pencet ini pada bulan all-nya. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita tadi kan ingin mencari yang bulan Januari saja, maka pencet select multiple itemnya. Nah, kalau kosongkan semuanya dulu terlebih dahulu. Jika sudah mengkosongkan semuanya, kita hanya mencentang yang pada bulan Januari karena kita ingin mengetahui data pada bulan Januari. Jika sudah centang, lalu klik OK. Nah, kita akan disajikan pada bulan Januari itu datanya apa saja. Pada bulan Januari, Kota Bandung, Medan, Semarang, Yogyakarta. Nah, kita bisa melihat pada perusahaan A, B, dan C serta total pemasukan, pengeluaran, dan total laba ruginya. Kita bisa sedikit mengubah atau sedikit memodifikasinya dengan perusahaan yang tadi di kolom ini. Kita pindah ke filter. Kita bisa mencari data bulan Januari pada perusahaan A, B, atau C. Itu dengan cara seperti tadi. Pencet dulu select multiple itemnya. Kita ingin mencari yang mana? Mencari A, B, atau C. Kosongkan dulu semuanya. Lalu kita pencet salah satu. Misalkan kita ingin mencari pada kolom A atau pada perusahaan A. Lalu pencet OK. Nah, akan disajikan bulan Januari perusahaan A datanya, yaitu pada kota Medan pemasukannya sekian, pengeluaran sekian, laba ruginya sekian. Pada kota Semarang pemasukannya sekian, pengeluaran sekian, dan laba atau ruginya sekian. Kita bisa mencoba-coba seperti bulannya kita ganti Februari, lalu kita centang Februari, atau Januarinya kita kosongi lagi, kita pencet OK. Jika Februari pada perusahaan A
itu kita disajikan data pada kota Jakarta, pemasukan sekian, pengeluaran sekian, dan laba ruginya sekian. Kita bisa mencobanya lagi pada bulan Februari, tetapi perusahaan yang lain. Atau perusahaan, misalkan kita pilih perusahaan C. Kita centang yang C, dan kita kosongkan yang A. Lalu, klik OK. Nah, akan disajikan pada bulan Februari perusahaan C di kota Surabaya, pemasukan sekian, pengeluaran sekian, dan laba ruginya sekian. Itu sudah sesuai dengan tabelnya, yaitu Surabaya bulan Februari perusahaan C. Pemasukannya 23 juta, pengeluaran 30 juta, dan laba atau ruginya itu 14 juta. Untuk perusahaan C Surabaya pada bulan Februari ini mereka mengalami kerugian 14 juta. Nah, seperti itu cara menggunakan pivot table ya. Kita dapat mengetahui data yang kita inginkan secara cepat dan mudah. Ketika kita disajikan pada tabel yang sangat banyak, pivot table ini sangat efektif ketika kita ingin mengetahui data yang kita inginkan. Pivot table sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pivot chart. Cara membuat pivot chart. Pivot chart itu terdapat pada ribbon insert di tengah sini. Ini ada yang namanya pivot chart. Ketika kalian bingung menggunakannya atau seperti ini tidak ada namanya, kita bisa menekan klik atau mengklik yang di kanan bawah ini. Sebelum itu kita cara penggunaannya adalah seperti tadi, memblok tabel yang ingin kita masukkan, yaitu tabel B2 sampai G14. Nah, ketika sudah memblok kayak gini, kita bisa mengetahui pivot chart itu bisa dibuat melalui ribbon insert pivot chart dan quick analysis seperti tadi. Nah, ketika kita mengklik quick analysis, kita sudah dapat mengetahui chartnya seperti apa atau langsung jadi, tetapi kita menggunakan yang di ribbon insert saja ya. Lalu klik pivot chartnya. Seperti tadi, ada select table orange, yaitu tabel yang kita inginkan sudah sesuai B2 sampai G14. Selanjutnya ini ada dua pilihan juga seperti tadi, new worksheet atau existing worksheet. New worksheet ketika kita ingin menampilkan chart itu pada sheet yang baru atau sheet terpisah dengan tabel dan pivot tabel. Dan existing worksheet adalah ketika kita ingin menampilkan chartnya itu bebarengan atau menempatkannya itu pada sheet tabel dan pivot tabel ini. Kali ini saya akan menggunakan existing worksheet. Seperti biasa, seperti tadi, location-nya itu terserah kita ingin menempatkannya di mana. Saya akan menempatkannya di sini. Kalau sedikit pada B19. Lalu kita pencet OK. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Pada bagian kanan ini formatnya sama seperti tadi. Ada bulan, perusahaan, kota, pemasukan, pengeluaran, laba atau rugi. Ada filter, legend, axis, dan values. Langsung saja kita masukkan satu persatu. Saya akan memasukkan bulan itu pada filter, perusahaan pada filter, kota pada axis, pemasukan pada value, pengeluaran pada value, dan laba rugi pada value. Kita langsung bisa melihat datanya.
dengan chart seperti ini. Atau kita ingin mengetahui, contohnya pada bulan A atau bulan Februari pada perusahaan A. Kita masukkan satu persatu. Tadi bulan Februari, yaitu kita pencet multiple itemnya dulu, lalu kita kosongkan semuanya, lalu kita mencentang yang Februari saja, lalu pencet OK. Untuk perusahaannya, kita ingin mencari perusahaan A, ingin mencari data pada perusahaan A, kita klik multiple item, kita kosongkan terlebih dahulu semua, lalu kita klik perusahaan A. Terdapat chart seperti ini, yaitu pada bulan Februari pada perusahaan A itu di kota Jakarta itu mengalami rugi, sehingga chartnya ini turun ke bawah. Jika kita ingin mengetahui data lain, chartnya juga akan berubah. Seperti contoh pada bulan Januari, kita klik bulannya, lalu kita kosongkan yang Februari, lalu klik OK pada perusahaan B. Seperti tadi, klik perusahaannya dan kosongkan yang A, lalu klik OK. Akan terdapat chart seperti ini sesuai dengan data yang ada. Chart ini bisa kita modifikasi sedikit, yaitu dengan kita klik dulu chartnya, lalu di sini ada chart styles. Kita bisa memilih stylenya. Ada beberapa style di sini. Kita pilih yang menurut kita bagus. Bisa kita pilih-pilih di sini. Lalu jika kita ingin mengganti warnanya, warna chartnya ini, kita bisa beralih ke color. Di sini ada dua tipe, yaitu colorful dan monokromatik. Kita bisa memilih semuanya. Di sini cukup bagus, warnanya cukup banyak. Selain itu, jika kita ingin menambah tulisan, kita bisa menambah pada plus ini, bisa menambah access title atau chart title-nya. Ini seperti kita bisa tulis chart, dia akan tampil seperti ini. Kita bisa menggerakkannya kemana saja. Seperti itulah penjelasan saya mengenai pivot table yang pertama tadi dan pivot chart yang barusan saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.